Baik, untuk conceptual framework itu sendiri adalah sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental. Untuk tujuan di sini yaitu tujuan dari pelaporan keuangan, dan untuk konsep fundamental adalah kaidah atau konsep yang mendasari akuntansi keuangan. Nah, kaidah ini dijadikan referensi dalam menetapkan dan menafsirkan standar akuntansi keuangan. Conceptual framework diperlukan agar pelaporan keuangan dapat berguna untuk baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, IFRS membagi kerangka konseptual pelaporan keuangan dalam 3 level. Level pertama yaitu tingkat teoritis tertinggi, menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Bisa kita lihat di gambar yang ada di layar, yaitu komposisi kerangka konseptual akuntansi. Untuk level pertama ada yang di paling bawah, yaitu objektif, berisi the why atau purpose of accounting. Tujuan dari akuntansi itu sendiri, yaitu memberi informasi perubahan pada sumber ekonomi perusahaan, baik aset, utang, maupun modal, yang nantinya berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk level yang kedua, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan elemen dasar dari laporan akuntansi. Untuk elemennya sendiri ada 5, yaitu pertama aset, kedua kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya-biaya. Sementara untuk karakteristik kualitatif informasi akuntansi terbagi atas 2, yaitu kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer terdiri atas relevan dan reliabilitas, di mana relevan menjelaskan bahwa informasi akuntansi harus dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Untuk kualitas sekunder, ini merupakan pelengkap dari kualitas primer yang sebelumnya agar dapat menjadikan laporan keuangan lebih berguna. Unsur-unsurnya yaitu dapat dibandingkan, dapat diuji tepat waktu, dan mudah dipahami. Untuk level yang terakhir, level ketiga, yaitu terdapat asumsi dasar, prinsip dasar akuntansi, dan hambatan-hambatan penyusunan laporan keuangan. Untuk asumsi dasarnya terdapat 5 asumsi. Yang pertama, economic entity. Asumsi ini menjelaskan bahwa kekayaan pemilik harus dipisahkan dengan kekayaan perusahaan. Yang kedua, going concern. Asumsi ini menjelaskan bahwa entitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Untuk yang ketiga, monetary unit. Asumsi ini menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi harus dapat diukur dengan satuan uang. Lalu periodicity menjelaskan bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, accrual basic menjelaskan bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat pada saat terjadinya. Saat itu juga, untuk prinsip dasar akuntansi, terdapat 4 poin. Yang pertama, pengukuran. Ada 2 jenis pengukuran, yaitu cost principle, di mana aset dicatat pada saat harga perolehan, dan fair value, aset dinilai sesuai nilai saat ini yang berlaku. Untuk pengakuan pendapatan, poin yang kedua, terbagi menjadi 3 ketika sebelum produksi dilakukan, pada saat selesai produksi, dan saat menerima uang tunai dari pelanggan. Untuk poin ketiga, pengakuan beban diklasifikasikan sebagai biaya produk yang berhubungan langsung dengan produksi, seperti bahan baku, biaya periode yang tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti gaji karyawan. Untuk yang terakhir, pengungkapan penuh, itu berisi segala sesuatu yang bersangkutan dengan laporan keuangan dan dapat mempengaruhi keputusan yang harus diungkapkan. Untuk poin yang ketiga, ada hambatan penyusunan laporan keuangan, yaitu biaya dan materialitas. Untuk biaya, dalam penyusunan laporan keuangan tentu ada biaya yang harus dikeluarkan agar informasi menjadi berguna. Misalnya, nilai aset harus diaudit terlebih dahulu agar nilainya sesuai dengan realita yang ada. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk membayar auditor ini tentu menjadi hambatan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga entitas harus lebih selektif dalam menyusun laporan keuangan
dan tidak sembarangan. Lalu untuk materialitas merupakan salah saji yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Misalnya, ada nilai piutang yang tidak dapat ditagih sebesar 60% dari total penjualan. Hal ini tentu mempengaruhi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan nantinya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan kerangka konseptual. Next slide. Jadi tujuan dari conceptual framework atau kerangka konseptual adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum. IASB atau International Accounting Standard dan FASB Financial Accounting Standard Board menjelaskan tujuan utama financial reporting adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna kepada user, baik itu investor maupun kreditor. Informasi tersebut akan dipilih berdasarkan dasar kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Next. Nah, untuk membangun kerangka kualitatif, untuk membuat informasi menjadi berguna, SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept dan IASB International Accounting Standard ini menjelaskan mengenai kerangka dari kualitatif karakteristik. Nah, di kerangka kualitatif karakter sendiri, di slide terdapat ada understandability. Understandability ini adalah kualitas pertama yang harus dipenuhi adalah dapat dimengerti dan dipahami oleh semua para pengambil keputusan. Lalu informasi yang dapat dipahami berguna untuk mengambil keputusan, yaitu ada informasi dari relevan dan reliability. Nah, di relevan ini seperti di slide ada predictive value, feedback value, dan timelines. Predictive value ini adalah informasi yang dihasilkan harus dapat membantu pemakai dalam meningkatkan kemungkinan dengan benar hasil dari kejadian masa lalu atau sekarang. Jadi intinya predictive value itu informasi yang menyediakan prediksi atau kejadian masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada feedback value. Nah, feedback value ini informasi yang dihasilkan untuk mengoreksi harapan-harapan sebelumnya. Jadi feedback value ini input dalam pengambilan keputusan berikut. Lalu ada timelines, informasi disajikan tepat waktu sesuai kebutuhan pada pengambilan keputusan. Lalu setelah relevan ada reliability. Nah, reliability sendiri adalah dapat diandalkan. Maksudnya adalah informasi itu harus bebas dari kesalahan dan penyimpangan, serta disajikan dengan layak sesuai dengan tujuan. Di reliability ini ada verifiability, neutrality, dan representational faithfulness. Nah, verifiability ini informasi itu dapat diuji kebenarannya dan diperiksa secara independen. Lalu ada representation faithfulness, informasi itu disajikan harus mengadakan keadaan yang sebenarnya. Dan neutrality itu informasi disajikan tidak memihak, artinya tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pemakai tertentu. Lalu ada comparability, informasi disajikan harus dapat diperbandingkan, dan materialitas adalah mengacu pada situasi di mana informasi keuangan dianggap material dari sudut pandang penyusunan laporan keuangan jika berpotensi mengubah pandangan atau pendapat orang yang belajar. Next slide. Nah, kerangka konseptual pada FASB dan IASC. Pada FASB atau Financial Accounting Standard Board membuat 7 konsep yang mencakup dari tujuan dari pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis dan organisasi non-profit, lalu ada karakteristik kualitatif informasi, akuntansi yang berguna, unsur-unsur laporan keuangan, kriteria dalam pengakuan dan pengukuran unsur-unsur, dan penggunaan arus kas dan menyajikan informasi nilai dalam pengukuran akuntansi. Dan di IASC atau International Accounting Standard Committee yaitu terdapat 3
konsep, yaitu ada mendefinisikan tujuan dari laporan keuangan, mengidentifikasi karakter kualitatif yang membuat informasi dari laporan keuangan, dan mengidentifikasi elemen dasar dari laporan keuangan dan konsep untuk pengakuan dan pengukuran dari laporan keuangan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk poin selanjutnya adalah pengembangan kerangka konseptual. Next slide. Baik, di sini kami menurut 3 poin. Yang pertama ada teori keputusan, ada current value, dan blueprint. Sebelumnya, kerangka konseptual memiliki peran yang penting dalam proses penetapan standar karena menyediakan kerangka kerja untuk pengembangan standar yang koheren berdasarkan prinsip konsistensi. Untuk keputusan teori, informasi akuntansi pada awalnya lebih banyak ditujukan sebagai pertanggungjawaban pengurus perusahaan kepada pemilik perusahaan informasi akuntansi. Informasi akuntansi ini disusun pada akhir masa kepengurusan atau periode tertentu. Fungsi informasi akuntansi sebagai media pengawasan manajemen kemudian mulai beralih kepada fungsi pengambilan keputusan atau decision theory pada tahun 1960. Penekanan fungsi ini terjadi akibat perkembangan teori. Pergeseran ini menjadikan informasi akuntansi berkembang lebih luas, baik dalam hal cakupan penggunaannya, informasi yang dikandungnya, serta penggunaan dari informasi akuntansi itu sendiri. Current value. Penekanan pada pengambilan keputusan juga berimplikasi pada penggunaan current value dibandingkan dengan historical cost. Current value dianggap memiliki beberapa kelebihan untuk memprediksi masa depan dalam pengambilan keputusan. Current value merupakan nilai yang paling relevan untuk pengambilan keputusan karena nilai masa kini adalah masa yang paling dekat dengan masa depan dan masih dapat dipertanggungjawabkan nilainya. Blueprint. Blueprint sendiri pada dasarnya adalah deskripsi mendetail mengenai suatu rencana. Di dalam bisnis, blueprint adalah penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan merupakan fokus strategi. Next slide. Baik, ini adalah gambaran dari proses teori keputusan. Yang pertama adalah keseluruhan dari teori akunting, lalu individual accounting system, dan prediksi dari model pengguna, lalu adalah keputusan dari model yang akan digunakan oleh pengguna. Next slide. Untuk poin selanjutnya, international development, IASB dan EASB Maaf memiliki sebentar, anak Anzeli. Coba back ke halaman sebelumnya aja. Ke halaman sebelumnya. Oke, ini enggak sudah dijelaskan belum? Apa ini maksud dengan pengembangan kerangka konseptual? ya Ibu, ini ingin dijelaskan bagian dari teori keputusan. Oke, tidak dijelaskan ya. Anjeli tidak menjelaskan. Maksudnya apa? Ya sudah, tidak apa-apa kalau tidak jelaskan. Oke, nanti Ibu bantu menjelaskan. Silakan lanjut. Silakan, dilanjut, nggak apa-apa. Kalau tidak ada penjelasan. Next slide. Niki, tolong untuk ke slide sebelumnya yang tadi bagian dari teori keputusan.
Next slide. Baik, mohon izin mengulang. Ini gambaran dari bagan teori keputusan. Yang pertama ada keseluruhan dari teori akunting, lalu individual accounting system, prediksi model dari pengguna, dan keputusan dari pengguna. Pendekatan teori keputusan berperan sebagai standar untuk menguji apakah akuntansi telah mencapai tujuannya. Teori ini berperan sebagai standar untuk menilai praktik akuntansi yang terjadi serta menjadi penyusunan strategi. Dalam penyusunan berbagai sistem praktik akuntansi individual, jika sistem individu menyediakan informasi yang berguna, teori yang menjadi dasar dari sistem tersebut dapat dianggap efektif dan valid. Next slide. Next slide. Kenapa kok lambat sekali? Next slide. Perhatikan waktu kalian. Ada masalah, Anjeli? Tim 1? Oke. Ya, silahkan dipercepat, nak. Waktunya kalian nanti. Untuk yang selanjutnya, International Development, IPSB dan IASB menginisiasikan sebuah proyek pengembangan dan perbaikan atas kerangka kerja konseptual yang berlaku saat itu. Untuk yang pertama, pada tahun 2004, IFSB dan ISB menginisiasikan sebuah proyek pengembangan dan perbaikan. Perubahan-perubahan yang akan terjadi terkait dengan proyek ini, yang pertama adalah fokus pada perubahan lingkungan yang terjadi sejak penerbitan kerangka kerja awal, serta penghapusan kerangka kerja awal guna pengembangan dan konvergensi kerangka kerja yang ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberikan prioritas untuk menangani isu-isu yang terjadi di tiap tahapan yang memungkinkan akan memberikan manfaat kepada Dewan dalam jangka pendek. Isu tersebut adalah isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek terkait standar baru atau yang akan direvisi. Pekerjaan pada setiap tahapan akan dilaksanakan secara simultan dan Dewan diharapkan memperoleh keuntungan dari pekerjaan yang sedang berjalan terhadap proyek-proyek lainnya. Sebagai awal dari pertimbangan konsep yang diaplikasikan terhadap entitas bisnis, Dewan kemudian secara bersama-sama mempertimbangkan konsep yang dapat diaplikasikan tersebut. Dewan menjalankan proyek kerjasama dalam 7 tahapan. Masing-masing dari 7 tahapan awal akan membahas dan meliputi perencanaan, riset, pertimbangan awal anggota Dewan, tanggapan masyarakat, serta pertimbangan ulang atas aspek utama dalam kerangka kerja. Tahapan-tahapan tersebut yang pertama ada objective and qualitative characteristic, element connection, measurement, reporting entity, presentation and disclosure, including financial reporting, boundaries inactive, framework, purpose, and status, applicability to not-for-profit sector, and remaining issue. Baik, untuk materi selanjutnya, dan penjelasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Materi selanjutnya saya melanjutkan. Yang keempat adalah kritik dari proyek kerangka konseptual. Kritik proyek kerangka konseptual. Jadi dalam perkembangan kerangka konseptual tidak lepas yang namanya dari kritik dari berbagai pihak. Nah, kritik inilah yang menjadi hambatan perkembangan dari kerangka konseptual. Oleh karena itu dibentuklah International Accounting Standard Board atau Financial Accounting Standard Board. Dan di sini ada beberapa hal yang menjadi bahasan terkait dengan kritik. Yang pertama adalah epistemological assumption. Nah, hakikatnya epistemological itu adalah hakikat. Jadi hakikatnya kerangka konseptual tujuan akhirnya adalah untuk menyediakan informasi pelaporan keuangan
yang objektif dan tidak bias kepada stakeholder, sebagaimana yang diamanatkan secara implisit melalui pembentukan regulasi seperti PSAK. Netralitas dan ketidakbiasan ini yang mencegah yang namanya disobjektivitas informasi pada pihak tertentu. Hal ini tentunya cukup bertentangan dengan temuan empiris bahwa realitas ekonomi memang sebenarnya tidak ada yang benar-benar 100% netral. Karena pada praktiknya akuntansi ini tidak ada yang benar-benar independen, dan ini juga berhubungan dengan teori regulasi yang kemarin kita bahas, yang ada teori kepentingan umum, kepentingan pribadi, dan capture regulator, sehingga conceptual framework murni conceptual framework ini mengisyaratkan objektivitas, terlebih ini adalah ilmu sosial yang takkan vakum dari aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Lalu yang kedua adalah circularity of reasoning. Jadi kerangka konseptual ini menjadi panduan kepada akuntan untuk menjalankan praktik akuntansi sehari-hari yang dapat dilihat secara jelas manifestasinya baik PSAK, ISAK maupun SAP. Nah, ada kalanya akuntan ini terjebak yang namanya dalam lingkaran internal atau circularity of reasoning, sehingga kerangka konseptual bisa tidak berlaku. Oleh karena itu, Financial Accounting Standard Board mengatakan bahwa kualitas satu dapat tergantung dengan kualitas yang lainnya, seperti reliabilitas yang bergantung dengan netralitas, dapat diverifikasi dan meyakinkan. Maka gagasan yang diberikan oleh Financial Accounting Standard Board bahwa akuntan sudah seharusnya kompeten dan memahami kegunaan laporan keuangan, sehingga agar tidak melupakan kualitas yang disyaratkan conceptual framework. Lalu yang ketiga adalah unscientific discipline. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah akuntansi adalah ilmu sains? Nah, sebenarnya akuntansi ini hanya melakukan pendekatan ilmiah, namun dia tetap menjadi rumpun dari ilmu sosial. Karena pada praktiknya tetap dipengaruhi oleh sosial, ekonomi maupun politik, sehingga disesuaikan dengan kepentingan maupun tujuan yang berbeda pula. Maka dari itu bisa disebut sebagai ilmu sosial, ilmu seni, bahkan ada yang mengatakan dekat dengan ilmu hukum. Lalu yang keempat adalah riset positif. Jadi, apakah kerangka konseptual mengabaikan temuan empiris? Yaitu yang menjadi perdebatannya. Keraguan akuntansi untuk mengaruhi pasar saham dan pengambilan keputusan pada pasar saham, pada riset pasar, menjadikannya mengabaikan temuan empiris. Jadi, bagaimanapun teknik variatif akuntansi yang digunakan untuk memengaruhi pasar saham, nah, dengan itu kerangka konseptual bertentangan dengan riset positif. Hal ini juga didukung dengan pasar saham yang memang sebenarnya itu nggak efisien. Dan jikalau pula asumsinya efisien, tidak sepenuhnya informasi tersebut terserap secara efisien. Oke, yang kelima adalah kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Nah, dalam hal ini, kritik berkaitan dengan peran oleh kerangka konseptual. Apakah ini suatu teori ataukah suatu kebijakan? Nah, jadi kebijakan ini lebih mengarah pada proses politik yang berusaha untuk mewujudkan suatu keadaan yang diinginkan. Nah, sudah tentu akuntansi kan tidak akan vakum dari ekonomi sosial politik, sehingga akan cenderung akuntansi atau kerangka konseptual akan menguntungkan suatu pihak, baik dengan ataupun tanpa pandangan bahwa pertimbangan apakah itu berpengaruh baik maupun tidak terhadap publik. Lalu kerangka konseptual juga berpengaruh atau bergantung bagaimana kriteria kebenaran dengan dogmanya, atau bagaimana sih sebenarnya kebenaran itu. Nah, oleh karena itu Financial Accounting Standard Board berpendapat bahwa kerangka konseptual ini adalah suatu konsensus atau kesepakatan dari suatu konvensi yang terlahir dari suatu kesepakatan yang lama. Yang terakhir adalah nilai profesional dan pembelaan diri. Jadi ada dua hal yang bertentangan, yaitu profesionalisme dan pembelaan diri. Nah, profesionalisme ini memandang bahwa akuntansi ini dapat dilakukan dengan memperhatikan dunia yang idealis tanpa memandang penyimpangan yang terjadi. Padahal sebenarnya akuntansi ini takkan vakum dari yang namanya sosial. Nah, serta dipengaruhi yang namanya kepercayaan, keyakinan maupun keinginan pribadi. Oleh karena itu, keseimbangan tersebut dapat dicapai dengan tanggung jawab, sehingga profesionalisme yang idealis tetap berjalan dengan terus memandang kepercayaan dan keyakinan pribadi. Selain itu,
dalam penyusunan standar akuntansi sebagai manifestasi kerangka konseptual, diperlukan yang namanya pelampiran masalah-masalah akuntansi sebagai sumber referensi praktik akuntansi yang sesuai dengan sosial. Itulah yang dikatakan oleh Financial Accounting Standard Board. Lalu, mengapa sih profesionalisme ini sebenarnya nggak dilakukan secara utuh atau dikedepankan tanpa ada yang namanya tanggung jawab? Nah, jikalau tanpa adanya tanggung jawab, maka hal ini kemungkinan akan memunculkan yang namanya monopoli profesi, yang mana untuk meningkatkan permintaan terhadap profesi para akuntan. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan pada rekan saya. Selanjutnya materi terkait kerangka konseptual untuk standar audit. Next slide. Jadi adanya kendala audit di tahun 1990 dikarenakan tekanan manajer untuk mengurangi biaya audit. Hal ini berdampak pada metode audit, terjadi pengurangan dalam pengujian transaksi dan lebih kepada menguji pengendalian internal perusahaan. Hingga pada 1992 terbit aturan Internal Control Integrated Framework atau COSO yang berkaitan dengan internal control. Report ini membuat auditor menjadi lebih sadar dan peduli terhadap hubungan antara internal control dan pengadaan audit itu sendiri. Klien dengan internal control yang baik dianggap lebih memiliki risiko yang rendah untuk terjadi fraud atau error. Hal ini dapat mengurangi sumber data, biaya audit, dan harga pengauditan untuk klien tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya terkait studi kasus yang kami ambil akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk tadi kasus dari kami mengambil dari kasus fraud laporan keuangan, prinsip pengakuan pendapatan pada PT Garuda Indonesia. Next slide. Untuk latar belakang dari permasalahan ini, permasalahan pengakuan pendapatan oleh PT Garuda Indonesia menjadi salah satu isu pada pemberitaan nasional di tahun 2019. Dikarenakan atas pengakuan pendapatan pada kontrak tersebut, PT Garuda Indonesia Persero pada tahun 2018 meraup laba bersih sebanyak 809,84 ribu US dollar. Profit tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan karena PT Garuda Indonesia Persero pada kuartal 3 di tahun yang sama mencatat kerugian sebesar 114,08 juta USD. Melihat kondisi perusahaan yang terus merugi, Sinyal. mohon maaf, saya lanjutkan. Melihat kondisi perusahaan yang terus merugi, PT Garuda Indonesia mengambil langkah-langkah untuk menutup kerugian dengan mencari sumber pendapatan lain, yaitu dengan membuat kontrak layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat dengan PT Mahata Aeroteknologi dengan durasi 15 tahun. Atas kerjasama PT Garuda Indonesia berhasil membalikkan kondisi keuangan perusahaan dengan mencatat keuntungan bersih sebesar 809,84 ribu USD atau sebesar 11,3 miliar rupiah dengan asumsi kurs rupiah 14.000 per US dollar. Atas keuntungan tersebut, PT Garuda Indonesia dinilai salah melakukan pengakuan. Next slide. Prinsip pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, PSAK pendapatan adalah arus masuk atas bruto yang didapat dari manfaat ekonomi dan timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, sehingga arus kas masuk tersebut mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari penanaman modal. Adapun 4 transaksi prinsip pengakuan pendapatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan melalui penjualan produk diakui saat penjualan dan penyerahan.
Yang kedua, pendapatan atas pemberian jasa yang diakui pada saat pekerjaan jasa sudah dilakukan dan dapat ditagih. Yang ketiga, pendapatan dalam mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aktiva perusahaan, misalnya bunga, sewa, dan royalti. Yang terakhir, pendapatan atas penjualan aktiva, selain produk diakui pada tanggal penjualan. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya melanjutkan lagi. Oke, jadi kejanggalan pada laporan PT Garuda Indonesia Tbk atau dengan kode saham GIA bermula pada perolehan laba tahun 2018 yang diselamatkan dari satu perjanjian kerjasama dengan PT Mahata Aeroteknologi bernilai 239,9 juta atau 3,1. Nah, jika tidak ada pencatatan perolehan pemasukan dari perjanjian tersebut, perusahaan semestinya merugi karena total beban usaha yang dibukukan perusahaan tahun lalu mencapai 4,58 miliar US dollar, di mana 206,8 juta US dollar lebih besar dibandingkan total pendapatan tahun 2018. Nah, hal ini dipermasalahkan beberapa pemegang saham dikarenakan kompensasi atas kesepakatan berumur 15 tahun tersebut diakui seluruhnya pada laporan laba rugi tahun lalu atau 2018 dalam pos pendapatan lain-lain. Nah, lalu penyimpangannya yang terjadi adalah perusahaan telah melakukan pengakuan pendapatan atas kompensasi pelayanan dengan kesepakatan 15 tahun di tahun 2018. Padahal kompensasi tersebut seharusnya boleh diakui ketika telah terjadi pelayanan atas kompensasi tersebut. Sedangkan pelaksanaan pelayanan belum dilakukan atau hanya kontrak saja yang telah disepakati. Jadi dalam conceptual framework terdapat 3 level dan level 3 memiliki segmen berupa prinsip dasar akuntansi. Yang mana pada prinsip tersebut terdapat pengakuan pendapatan. Nah, sebagai manifestasi conceptual framework, PSAK 23 mengisyaratkan bahwasanya pendapatan dapat diakui ketika yang pertama, pendapatan dapat diukur secara handal. Kemudian, besar kemungkinan manfaat ekonomi mengalir ke perusahaan. Tiga, tingkat penyelesaian dapat diukur secara handal. Dan yang keempat adalah biaya pengadaan transaksi dapat diukur secara wajar. Dalam pengakuan ini, perusahaan melakukan pengakuan secara penuh atau tidak sesuai terhadap nilai kontrak dengan tingkat penyelesaian yang masih dini, sehingga tidak mencerminkan pendapatan yang seharusnya di periode tersebut. Sehingga di periode berikutnya, perusahaan akan nampak merugi karena beban masih harus diemban perusahaan, sedangkan pendapatan telah diakui sepenuhnya di awal tanda tangan kontrak. Hal ini juga berkaitan dengan topik lain dari perkuliahan kita, yaitu teori agensi, yang mana tentunya manajemen melakukan itu untuk memberikan citra yang tentunya membaik untuk perusahaan, serta tentunya bonus yang memang dinantikan oleh manajer. Kemudian saya kembalikan ke rekan saya. Lalu ada solusi masalah. Solusi yang dapat diberikan kepada PT Garuda Indonesia yaitu yang pertama, PT Garuda Indonesia itu harus lebih selektif dan cermat dalam memilih KAP sebagai pihak eksternal yang mengawasi pembuatan laporan keuangan. Lalu diperlukan integritas dan ketelitian oleh KAP dalam melaksanakan audit untuk meningkatkan keandalan dalam laporan keuangan perusahaan, dan Kementerian BUMN sebaiknya melakukan strategi pengawasan yang lebih ketat atas kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Next slide. Dan terakhir ada kesimpulan. Jadi, kerangka kerja konseptual atau conceptual framework adalah suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penempatan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan menurut SFAC atau Statement of Financial Accounting Concept adalah pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi dengan cara yang rasional. Next slide. Baik, sebelum menutup presentasi hari ini, kami membuka 2 sesi pertanyaan, yaitu sesi pertama dengan 3 penanya dan sesi kedua 2 petanya. Untuk sesi pertama yang ingin bertanya, dipersilakan untuk seluruh
Silakan Raisen. Untuk Siska Amelia, persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Jadi kan tadi dijelasin bahwa hakikatnya konsep itu digunakan untuk memberikan laporan keuangan secara objektif. Nah, tapi kenapa pada realitanya itu tidak menjadi netralitas? Apakah bisa diterima? Sudah, terima kasih Siska. Terima kasih. Rehan, persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apakah kalian bisa jelaskan hubungan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan? Dan bila terjadi pertentangan antara keduanya, yang mana yang harus yang mana yang harus diutamakan terlebih dahulu dan mengapa? Baik, terima kasih. Selanjutnya Almira, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Almira Prenias Raisa dengan ujung NPM 105. Pertanyaannya adalah, apa dampak yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan konseptual framework secara keseluruhan? Misalnya, perusahaan hanya menerapkan konsep dari going concern dan sedikit mengabaikan yang lain. Nah, itu bagaimana dampaknya? Dan kalau bisa, tolong berikan contohnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Almira. Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, saya rasa saya bisa menjawab pertanyaan Siska, yang mana itu materi saya. Jadi yang ditanyakan, mengapa jikalau hakikatnya memang konseptual framework itu untuk memberikan laporan keuangan yang objektif, tidak ada yang 100% netral. Nah, sebenarnya jawabannya cukup simpel, bisa dilihat di sini, bahwa sebenarnya akuntansi itu adalah ilmu sosial atau unscientific disiplin, yang mana sungguhnya dipengaruhi oleh perilaku atau aktivitas sosial manusia. Jadi ketika manusia melakukan sesuatu, tentunya pelakuan yang ia terapkan itu condong untuk menguntungkan pada dirinya maupun kelompoknya. Meskipun di depan umum, ya akuntan sudah seharusnya mengedepankan kepentingan publik gitu. Jadi hal ini juga eh, dengan eh, profe- dengan kritik profesionalisme ataupun kepentingan pribadi, yang mana apakah akuntansi ini memang harus dilakukan secara profesional dengan mengedepankan suatu idealisme. Nah, sungguhnya sebenarnya realitanya akuntansi tetap menjadi ilmu sosial, tidak akan vakum dari ilmu sosial, sehingga penyelesaiannya dari berbagai kasus. Dan memanglah kepentingan pribadi maupun perilaku sosial ini mempengaruhinya. Jadi memang nggak ada yang namanya benar-benar pure 100% netral. Nah, oleh karena itu, maka Financial Accounting Standard Board mengatakan bahwa standar akuntansi harus dilakukan yang namanya pengungkapan masalah-masalah, sehingga dapat tetap mengedepankan profesionalitas maupun pandangan sosial yang seimbang. Nah, untuk memperkuatnya, maka diperlukan yang namanya rasa tanggung jawab yang dapat dengan pribadi tersebut, sehingga memperkecil juga peluang yang namanya monopoli profesi. Itu sih yang mungkin saya ketahui dari pertanyaan Siska. Untuk Siska, apakah sudah jelas? Iya, terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Raihan tadi terkait pertanyaannya jelaskan hubungan antara kerangka konseptual dengan standar akuntansi keuangan dan bila ada pertentangan antara keduanya memang harus diutamakan. Nah, hubungan umum kerangka konseptual dengan standar akuntansi keuangan adalah di mana kerangka konseptual itu sendiri menjadi acuan dalam pengembangan standar akuntansi sehingga solusi penyelesaian berbagai permasalahan yang belum ada di standar akuntansi tersebut. Jadi, jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar akuntansi, maka yang harus terlebih dahulu diutamakan adalah kerangka konseptual karena kerangka tersebut menjadi acuan penting utama dari standar akuntansi keuangan. Kerangka konseptual bisa menjadi acuan standar akuntansi dikarenakan dalam kerangka itu sendiri mencakup berbagai proses perencanaan, anggaran hingga pertanggungjawaban. Untuk Raihan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oke, selanjutnya, maaf, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amira, yaitu apa dampak yang terjadi jika perusahaan tidak menerapkan semua konsep dari framework. Misalkan, suatu perusahaan itu hanya berfokus pada konsep dari going concern dan sedikit mengabaikan konsep lainnya. Nah, jadi kan manfaat kerangka konseptual itu kan memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusun standar dan aturan-aturan yang koheren, serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah praktik pelaporan keuangan. Nah, karena manfaat itu, maka jika perusahaan itu tidak menerapkan semua konsep, maka akan muncul banyak masalah praktik pelaporan keuangan, sehingga diperlukan kerangka konseptual untuk mempermudah dalam penyusunan standar dan aturan yang koheren serta sebagai dasar teori akuntansi dalam menyelesaikan masalah. Dan juga kita bisa melihat kinerja dari masing-masing laporan keuangan perusahaan. Dan untuk contoh kasus, saya ambil kasus dari seperti kasus PT Garuda Indonesia, tapi ini dari PT Hanson International Tbk. Itu kasusnya sama seperti Garuda Indonesia, yaitu dia mengakui pendapatan di awal dan tidak menyajikan perjanjian jual beli dalam keuangan pada tahun 2016. Karena hmm, dia tidak karena dia tidak sesuai dengan konsep kerangka konseptual, maka laporan keuangan yang dia buat itu melanggar sesuai dengan standar yang ada. Baik, terima kasih. Bagaimana Almira, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Zafira. Anak-anak, mohon maaf sebentar. Bisa minta waktunya sebentar ya. Ibu lagi dalam perjalanan dan ini sengaja berhenti apa di rest area untuk ngasih materi sebentar. Saya break sebentar. Ini off kelompok yang sedang presentasi. Ibu minta waktu sebentar untuk menjelaskan karena tadi di jalan sempat nggak ke berapa tertangkap ya. Ibu tidak bisa terlalu menyimak dan Ibu akan jelaskan beberapa hal tambahan untuk bahan kalian ujian besok. Mohon maaf izin ya buat kelompok yang sedang presentasi nanti kemudian tetap dilanjutkan sambil saya tetap menjalan. Khawatirnya ketika Ibu menjelaskan sinyal terganggu. Ini lagi lanjut sebentar di rest area. Ibu minta tolong sebelumnya saya mereview dulu sedikit tentang yang sudah disusun oleh ini kelompok berapa ya? Kelompok 6. Kelompok 6, Ibu. Oke, kelompok 6. Niki dan kawan-kawan ya. Oke. Nah, jadi kelompok 6 sudah bagus. Presentasi hanya saran Ibu sih kalau bisa ditambah kasusnya. Kasus kalian terlalu pendek. Kalau maupun tetap di Garuda, itu tetap diperdalam. Udah kemudian saya mengkoreksi batasan lembar ya, lembar
membatasi halaman. Saya akan membuka berapapun halaman yang kalian presentasikan, saya terima untuk analisanya. Tapi jangan juga terlalu banyak yang tapi tidak ada isinya gitu ya. Nah, kemudian untuk kelompok ini Ibu sarankan untuk mendalamkan analisa terkait dengan kasus yang diangkat gitu. Jadi lebih spesifik. Kalaupun mau tetap Garuda, tolong dilengkapi dengan data, tolong dilengkapi dengan kalau bisa dengan gambar, kemudian analisa yang terkait dengan teorinya lebih dalam lagi. Kalau tadi kan lebih sifatnya hanya membahas sedikit-sedikit ya gitu. Kalian tadi saya lihat di sekilas Ibu baca hasil laporan kalian sudah membahas, sudah cukup menangkap apa yang terjadi di Garuda dan sudah mencoba untuk menyambungkan dengan conceptual framework. Sudah bagus, saya appreciate, tapi kurang dalam. Untuk sebuah PBL, saya sarankan lebih dalam lagi. Boleh dengan cara menambah kasus, gitu ya, menambah kasus atau kasus ini didalamin, ditambah lagi atau dibuat lebih lebih menarik kasusnya. Jadi kasusnya lebih detail. Jadi bukan hanya kalau tadi kan di laporan itu cerita ya, cerita gitu. Dan kita harus baca secara perlahan ini materi di Garuda ini apa, masalah di Garuda apa gitu. Nah, baiknya bisa juga dibentuk dalam gambar atau apalah gitu ya yang bisa menambah informasi kepada pembaca gitu. Saya berharap tulisan ini juga bisa diresum dan dibuat tulisan yang dimasuk dalam artikel gitu, keterkaitan dengan framework antara framework dengan kasus Garuda misalnya gitu. Nah, intinya begitulah, kalian melihat dari sisi permasalahan itu dari sisi teori. Ambil saja 1-2 teori, kalaupun mau itu 1-2 teori tapi dalam. Coba kalian gali lagi. Itu untuk kelompok 4 ya. Kelompok 6 ya, Niki dan kawan-kawan. Mudah-mudahan tertangkap maksud Ibu ya. Jadi yang ini sudah diterima, tapi nanti di ujung tetap mengumpulkan dengan perbaikan dari sarannya itu. Oke, kemudian saya minta waktu sedikit, mohon presenter kembali ke framework. Saya minta pinjam sebentar ininya. Gambar. Oke. Oke, saya besarkan. Tolong dibesarkan ya. Oke, ya. Anak-anak sekalian, ini adalah komposisi kerangka konseptual akuntansi. Ya, ada 2 jenis sebenarnya, tapi ini yang kita bisa yang paling sering kita pakai. Ya, maka ada di dalamnya sebenarnya lapis pertama itu tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Apa tujuan laporan keuangan? Kenapa laporan keuangan itu disusun? Itu tujuannya jadi dasar. Kalau ibaratnya rumah, maka objektif atau tujuan dari sebuah laporan keuangan itu perlu sebuah entitas perlu menyusun suatu laporan keuangan, yaitu ada di objektif ini. Kalau mau kita bilang sebuah rumah, maka fondasi itu menjadi bagian yang kuat. Ketika fondasinya kokoh, maka rumahnya juga akan kokoh. Sebagus apapun rumahnya, misalnya dari bahan di dalamnya banyak dikasih berian, misalnya begitu ya, dikasih marmer yang mahal, tapi kalau fondasinya nggak kuat, maka kena gempa dikit dia akan buyar gitu kurang lebih. Nah, maka objektivitas dari sebuah misalnya laporan keuangan itu menjadi dasar pentingnya sebuah laporan keuangan itu disusun. Bahwa laporan keuangan itu menunjukkan merupakan laporan dari sebuah entitas ya yang berguna dalam pengambilan keputusan gitu. Yang dia memiliki informasi yang secara detail yang bisa ditangkap oleh berbagai pengambil keputusan. Kayak gitu ya. Dia harus bermanfaat, harus useful, dan usefulnya harus powerful, artinya begitu. Dia bisa digunakan oleh semua orang. Kalau kita melihat satu market, kalau kalian pernah lihat satu market pernah ya, misalnya lagi jalan-jalan ke mana ya, jalan-jalan ke mall, di dalam mall itu ada gambar market yang menggambarkan ada promosi satu perumahan, kurang lebih gitu ya. Perumahan itu membuat market. Market itu biasanya dibuat dari kiri kanan atas bawah gitu ya. Cuma bawah aja kadang-kadang nggak kelihatan. Tapi tetap bisa dilihat di bawah. Kalau dia dari kaca maka bawahnya juga kelihatan. Nah,
Laporan keuangan itu ibaratnya begitu. Dia bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, pojok gitu ya kurang lebih. Dan itu semuanya memiliki point of view yang berbeda-beda gitu. Tergantung siapa yang melihat. Nah, sebuah entitas harus bisa menyusun laporan keuangan yang bisa dipakai oleh semua orang yang melihat dari berbagai sisi itu. Dia harus bisa memberikan informasi kepada pemilik, dia harus bisa memberikan informasi kepada kreditur, memberikan hutangan, dia harus bisa memberikan informasi kepada investor. Investor beda sama pemilik ya. Kemudian juga dia harus bisa memberikan informasi kepada manajemen itu pasti. Dia juga bisa memberikan informasi kepada pemerintah sebagai punya kepentingan terhadap pajak dan berbagai hal yang lainnya. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah untuk menunjukkan memberikan informasi yang useful dan powerful gitu. Kuncinya dua itu. Nah, di second level atau baris kedua ada kualitatif karakteristik dan elemen. Saya ibu ke elemen dulu. Elemen laporan keuangan itu ada 5 ya, ada 5 elemen laporan keuangan. Mau dibulak-balik, mau dipecah, mau dikasih polesan apa gitu, mau dirubah dengan berbagai macam istilah, maka cuma ada 5 elemen laporan keuangan. Set, liability, equity, expense, dan income. Oke. Yang 3 itu merupakan unsurnya posisi keuangan atau neraca. Yang 2 di bawahnya adalah unsur dari laporan rugi laba. Nah, lalu terus gimana Bu dengan arus kas dan perubahan ekuitas atau perubahan modal gitu, laporan 2 yang lainnya? Yaitu bagian dari semua gitu ya. Kalau arus kas itu sebenarnya ya semua yang terkait dengan apa yang menggambarkan apa yang terjadi di income dan expense, tetapi juga dia nyambung dengan aset yang ada di posisi laporan keuangan. Sedangkan kalau perubahan modal itu menggambarkan bagaimana equity itu terjadi perubahan dan semuanya terkait. Dalam perubahan ekuitas itu sebenarnya dipengaruhi juga perubahan aset, perubahan income dan expense. Oke, untuk kualitatif karakteristik, ini harus diingat. Kalau ini harus dihafal, anak-anak ini harus dihafal. Kalian ketika suruh diminta menggambar, pastikan hafal dulu. Ya. Kalau dulu, waktu kakak tingkat kalian itu ada ujian teori, ujian pendadaran istilahnya dulu ya, kalian udah nggak kebagian. Udah bersyukurlah sekarang sudah menjadi UK. Dulu ini menjadi dasar utama ketika ditanya. Kalau kalian nggak bisa, ini biasanya lewat. Maka saya mengingatkan kalian bahwa ini menjadi arah kalau bisa bilang kompas atau kalau kalian map lah. Ketika kalian jalan, maka perlu map ya. Seperti saya nih, lagi dalam perjalanan, saya akan membuka map biasanya. Mau kemana biar nggak tersesat. Biar saya nggak muter-muter. Nah, begitu pula dalam urusan keuangan, laporan keuangan. Maka kalian perlu map ini, arah ini. Keluar kalian dari garis ini, maka kalian salah. Laporan keuangannya jadi tidak useful dan jadi tidak powerful. Bahkan bisa jadi menyesatkan. Kurang lebih begitu ya. Tentang karakteristik, tentang konseptual akuntansi ini, kerangka konseptual akuntansi ini. Nah, di dalam kualitatif karakteristik ada dasar fundamental atau karakteristik dasar, disebutnya juga karakteristik dasar ya. Itu ada relevan, ada ada representatif. Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Oh,
Kedengaran? Sudah? Sudah, Ibu. Oh, baik, maaf ya. Oke, yang kedua enhancing kualitatif, maaf. Comparability, jadi yang dimaksud dengan comparability itu adalah laporan keuangan itu memiliki karakter dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan. Kalian kemarin sudah belajar analisa laporan keuangan. Maka dalam analisa laporan keuangan itu ada bagaimana cara menganalisa. Salah satunya adalah membandingkan antara laporan keuangan. Nah, comparability ini harus sebagai kualitatif karakteristiknya bahwa laporan keuangan itu harus bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Yang pertama, dibandingkan dengan laporan keuangan itu sendiri. Jadi, satu entitas itu harus bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri gitu, dengan sebelumnya. Artinya kalau kita membandingkan diri saya, waktu umur saya sekarang, misalnya kalian umur 20 tahun gitu, atau 17 tahun gitu, atau 18, 20 lah anggap. Misalnya ketika saya umur 20 tahun, dibandingkan dengan umur saya 18 tahun. Bagaimana perbandingannya? Maka yang harus dibandingkan sehingga dia punya unsur yang harus dibandingkan. Salah satu bentuk bisa dilihat di laporan keuangan yang bisa dibandingkan itu adalah bahwa laporan keuangan itu harus disusun dalam ketika kita menyusun tahun 2020, maka dia wajib menampilkan 2019. Itu namanya salah satu bentuk dapat dibandingkan. Kemudian dapat dibandingkan itu adalah dia harus memiliki aturan yang sama. Makanya laporan keuangan itu punya standar. Standar yang sama. Dengan menggunakan standar yang sama. Pada saat dia menyusun persediaan, mengungkapkan persediaan, maka dia harus menggunakan standar akuntansi persediaan. Sehingga dia bisa dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan comparability, laporan keuangan yang bisa dibandingkan itu, pertama dia dibandingkan dengan dirinya sendiri, yang kedua bisa dibandingkan dengan perusahaan atau entitas sejenis. Ingat, sejenis. Sejenis, kok bisa Bu dibandingkan sejenis? Iya sejenis. Kenapa kok bisa dibandingkan? Karena laporan akuntansi itu dibuat berdasarkan standar. Ada standar akuntansi yang mengikat dan wajib. Kemudian juga bisa tidak misalnya selanjutnya. Kan bisa jadi hari ini ukurnya saya sekarang hari ini tanggal misalnya atau umur 20 saya kelihatan lebih cantik begitu. Daripada tahun 19. Kenapa gitu? Karena ternyata tahun 2020 saya pakai skincare, tahun 19 enggak, gitu. Nah, bisa tidak dibandingkan. Nah, oleh karena itu maka ada standar keakuntansi yang pertama, sifat standar akuntansi dia itu mengikat seluruh entitas yang menggunakan akuntansi sebagai pelaporan, maka dia wajib menggunakan standar yang dikeluarkan oleh lembaga standar. Kalau di Indonesia pakai IAI, maka dasarnya pakai PSAK. Kemudian, standar itu juga mewajibkan pengukurannya tidak boleh berganti-ganti. Standar akuntansi itu tidak boleh digunakan berubah-ubah. Itu salah satu clue atau hal-hal poin dalam standar. Dia tidak boleh hari ini saya pakai LIFO, minggu depan saya pakai FIFO gitu. Itu nggak boleh. Maka dia harus menggunakan FIFO dalam ukuran berapa tahun gitu. Dia tidak boleh tahun dipakai, tahun depan nggak gitu ya. Maka harus ada rentang waktu berapa tahun. Tujuannya buat apa? Agar bisa dibandingkan. Kita tidak bisa membandingkan sesuatu ketika dia yang satunya dapat perlakuan yang berbeda misalnya gitu. Sehingga comparability itu artinya dapat dibandingkan dengan catatan tertentu. Kemudian verifiable atau bisa diverifikasi. Harus bisa ditelusuri, harus bisa dicari sampai bawah. Kalau ini terkait dengan seperti audit, bahwa laporan keuangan yang jadi itu kan sudah proses laporan keuangan cukup panjang, mulai dari transaksi, pencatatan buku besar, dicatat terus ke neraca saldo dan terus penyesuaian dan seterusnya. Maka jadi laporan keuangan.
Maka yang dimaksud dengan dapat diverifikasi atau dapat ditelusuri gitu ya, itu adalah konsep di mana karakter dari laporan keuangan itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditelusuri sampai ke sumbernya. Makanya dalam akuntansi ada dua bidang. Salah satu bidangnya itu yang pertama penyusunan laporan keuangannya, akuntansi keuangan, ada lagi audit. Audit itu sebaliknya, mengukur dari belakang ke depan. Gitu ya, dari belakang ke depan. Nah, artinya dia bisa ditelusuri. Jadi benar-benar harus bisa dilepaskan. Kalau misalnya kalian itu main Lego, gitu. Lego itu sudah jadi gambar, sudah jadi robot misalnya. Maka itu laporan keuangan, maka dia bisa dipreteli satu persatu, gitu. Preteli satu persatu dan bisa diketahui. Oh, ini ketika tangannya maka dipreteli tangannya terus dibuat sampai menjadi satu persatu Lego. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan dapat diverifikasi. Selanjutnya ada keterbatasan waktu, timeline. Dia dibatasi oleh waktu, baik laporannya, kemudian cara pengukurannya, kemudian metode-metode yang digunakan. Selanjutnya, dapat dipahami. Laporan keuangan itu harus bisa dipahami. Apa yang, di mana kita bisa bilang bahwa satu laporan keuangan dapat dipahami? Anda bisa tahu nggak? Kira-kira menurut kalian dari 5 jenis laporan keuangan itu, bagian mana yang bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang menjelaskan sesuatu tentang understandability ini atau dapat dipahami? Ada yang bisa ngasih pandangan nggak laporan keuangan? Ada? Kira-kira di laporan keuangan, Tamara, menurut kamu laporan keuangan ada berapa? Tamara. Baik. Apa tadi Bu pertanyaannya kurang jelas? Laporan keuangan itu ada berapa jenis? Ada 5. Oke, sebutkan. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke, dari 5 laporan itu, mana yang paling kuat menjelaskan understandability atau bisa dipahami? Agar laporan keuangan itu bisa dipahami, yang mana kira-kira menurutmu? Yang lain? Bisa memberi kebayang nggak? Ada laporan keuangan nih. Laporan keuangan itu tidak semua orang paham tentang laporan keuangan. Laporan keuangan cuma sampai 10 lembar lah paling ya. Kalau laporan keuangan intinya paling 5 lembar, 1 lembar misalnya neracanya, 1 lembar laporan rugi labanya, 1 lembar perubahan modal, 1 lembar arus kas misalnya, misalnya begitulah. Kemudian 1 lembarnya, 1 lembar tambahan lembar yang lain adalah catatan laporan keuangan. Nah, dari yang kelima ini menurut kalian, di mana gambaran bahwa laporan keuangan itu harus dapat dimengerti? Izin menjawab. Niki? Mungkin yang membuatnya understandability adalah catatan atas laporan keuangan. Iya. Jadi catatan atas laporan keuangan itu menjelaskan 4 laporan keuangan utama itu, Bu. Oke, ya, terima kasih Niki. Ya, jadi itu penjelasan salah satu penjelasannya buat orang lain yang tidak bisa atau tidak paham tentang laporan keuangan. Maka laporan keuangan itu harus dapat dipahami, understandability, harus bisa menjelaskan atau harus jelas, kurang lebih begitulah ya. Dan harus jelas itu kalau buat orang non akuntansi maka akan ada catatan laporan keuangan menjembatani. Maka Sri Ibu bilang catatan laporan keuangan itu jembatan antara angka ke dalam bentuk cerita, gitu ya. Sebenarnya dari angka-angka itu buat orang akuntansi harus understand, harus bisa dipahami. Tapi agar lebih jelas maka catatan laporan keuangan salah satu bentuk, ya, bentuk bahwa karakteristik dari laporan kualitatifnya itu, laporan keuangan itu secara kualitas harus bisa dipahami. Oke, cepat saya tambahkan lagi untuk ke atas yang terakhir. Untuk level ketiga, bagaimana implementasinya? Yang pertama ada asumsi, prinsip, dan constraint.
Ini lebih ke teknikal. Ya, kalau yang bawa objektif, kalau kualitatif karakteristik itu kualitatif. Kualitatif itu ya sesuatu yang tidak bisa terlihat dalam laporan keuangan secara langsung, harus diterjemahkan. Sedangkan untuk level yang paling atas itu lebih level yang bisa diukur, harus bisa diimplementasikan, harus bisa dijalankan. Dia harus bisa benar-benar kelihatan. Oke, ada asumsi dasar penyusunan laporan keuangan. Maka dia ada economic entity. Kemudian apa tuh ekonomi entity? Ekonomi entity itu kata kuncinya adalah memisahkan harta perusahaan dengan harta pribadi. Itu kata kunci. Jadi keywordnya di situ. Keywordnya itu yang dimaksud dengan ekonomi entity, keywordnya adalah memisahkan harta pribadi dengan harta perusahaan. Itu harus dipisahkan. Sehingga dia tidak mencampur. Tujuannya biar apa? Akan bisa terukur. Kalau dicampur, maka nggak akan bisa terukur entity itu. Kita tidak bisa mengukur diri kita, tidak bisa mengukur usaha kita. Walaupun misalnya kita yang ngelola sendiri, maka tidak boleh memasukkan, mencampurkan. Misal, saya itu jualan buka misalnya warung bakso misalnya. Maka saya catat semua pembelian, baksonya, dagingnya, bumbu-bumbunya, semuanya gitu ya. Meja, kursi, termasuk aset-aset saya catat. Tapi karena dapurnya sama, maksudnya udahlah ngambil panci dari rumah aja. Ya udahlah ngambil kompor karena saya punya 2 kompor, udah dia pakai kompornya, itu nggak dicatat. Maka itu tidak bisa, itu yang salah. Ya, itu nggak boleh. Walaupun misalnya itu punya kita sendiri, maka entity itu, ekonomi entity itu wajib mencatat dan terpisah pencatatannya dengan pemilik atau dengan siapapun yang memiliki entitas berbeda. Jadi ada entitas pribadi dan ada entitas usaha, maka dipisahkan walaupun di satu rumah, tapi harus dipisahkan. Yang kedua, going concern. Tadi udah disebutkan, going concern itu asumsi di mana perusahaan umur perusahaan itu nggak ada batas. Nah, going concern itu maksudnya keberlanjutan, bahwa usaha itu asumsinya adalah berlanjut. Kalau berlanjut artinya apa? Dia akan beraktivitas. Kalau beraktivitas artinya apa? Dia akan laba. Terus saja berkembang. Maka dengan asumsi itu, prediksi, kemudian memberikan, dengan asumsi itu timbullah penyusutan. Penyusutan itu asumsinya perusahaan itu memiliki keberlanjutan. Kalau dia nggak punya keberlanjutan, misal saya ada proyek nih, saya akan ada proyek 5 tahun atau 1 tahun, maka saya tidak perlu menyusutkan karena tidak berlangsung lama gitu. Nah, sebuah laporan keuangan itu asumsinya adalah disusun untuk keberlanjutan. Maka ada beberapa hal yang sangat terkait dengan itu. Salah satunya adalah penyusutan, kemudian membagi misalnya gini. Ada biaya riset. Biaya riset kayak Unilever, atau saya sering sebutkan beberapa perusahaan-perusahaan yang mengembangkan riset untuk biaya development-nya, mereka kan tidak bisa membebankan biaya itu dalam satu waktu. Dengan adanya konsep atau asumsi going concern, maka biaya atau beban pengembangan itu, biaya riset dan development ya kan sering disebut riset dan development, R&D itu sering disebut R&D biaya cost, R&D cost itu biasanya atau expense itu dibebankan, dipecah menjadi beberapa tahun gitu. Tujuannya apa? Agar beban itu menjadi terlihat rata gitu. Bayangkan kalau tidak ada konsep going concern, pengembangan biaya beban pengembangan itu kan tinggi ya, banyak ya. Untuk menghasilkan satu sampo Unilever itu bisa jadi dia mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menetapkan, oh sampo ini untuk customer umur 20 sampai 30 begitu. Itu lewat proses sangat panjang. Atau yang lainnya, misalnya yang lain. Nah,
beberapa perusahaan-perusahaan itu melakukan pengembangan biaya dan pengembangan. Kalau itu tidak dibebankan secara waktunya agak panjang, misalnya 5-10 tahun, maka nggak ada laba dia. Dan itu tidak menggambarkan nilai perusahaan sesungguhnya. Secara going concern-nya. Yang ketiga, monetary unit. Bahwa, nah ini penting, asumsinya bahwa perusahaan atau suatu entitas itu menggunakan 1 unit uang. Jadi laporan keuangan harus disusun dalam 1 satuan uang. Ya, dia tidak boleh dalam emas, tidak boleh dalam satuan perak, tidak boleh dalam satuan gram, nggak boleh. Tapi monetary unit, dan harus konsisten dengan monetary unit itu. Itu ya. Biasanya monetary unit itu kalau untuk laporan keuangan tuh harus mencantumkan di mana perusahaan itu dilaporkan dan di mana perusahaan itu beroperasi. Ya, makanya kalau di Indonesia harus rupiah dan sampingnya dolar, boleh mencantumkan yang lainnya. Tapi di mana diterbitkan biasanya dilaporkan. Selanjutnya periodicity tadi mirip dengan keterbatasan, timelessness tadi keterbatasan. Periodicity itu adalah bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan periode. Dan periode itu dibatasi waktu. Jadi dia nggak boleh sekarang itu dibuatnya 2 tahun sekali atau misalnya 40 hari sekali, itu nggak bisa berperiodenya nggak jelas. Atau tidak dibuat-buat, nah itu nggak bisa. Karena kenapa? Tujuannya buat apa? Salah satunya terkait dengan bisa dibandingkan. Akrual tadi juga sudah dijelaskan, akrual ya. Bagaimana akrual, asumsi akrual tadi sudah cukup penjelasan dari temannya tadi, bisa dipakai. Selanjutnya prinsip ada 4, measurement dapat diukur atau ada pengukuran, semuanya harus bisa diukur. Jadi dirupiahkan. Kenapa? Hubungannya kemana? Ke monetary unit. Jadi semua itu harus bisa diukur. Contoh, kalian sekarang ada pegang duduk di kursi. Kursi itu aset. Maka kursi itu harus bisa diukur. Caranya dengan apa? Macam-macam. Untuk aset itu ada ilmu lainnya yang terkait dengan akuntansi. Penilai namanya. Ya, penilai aset atau penilai bisnisnya. Artinya penilai aset itu aset yang bentuknya non-tunai, non-cash, harus bisa dinilai atau diukur dalam bentuk nilai uang. Yang kedua, revenue rekognisi. Bahwa, banyaknya mau presenter saya di sini. Revenue rekognisi adalah pengakuan pendapatan. Bahwa prinsip pendapatan kurang lebih bahwa pendapatan itu dan expense, saya 2 dan 3 sekaligus ya, harus diakui di mana manfaatnya didapat. Itu kata kuncinya. Revenue rekognisi itu diakui di mana pada saat manfaat dari pendapatan itu diterima pada periode tertentu. Jadi, kalau seperti sewa misalnya 10 tahun atau 2 tahun deh, jangan 2 tahun. Maka manfaat diterima tahun pertama ya 1 tahun aja. Walaupun dia terima uangnya di tahun pertama. Maka yang bisa diakui manfaat 1 tahun itu aja. Kenapa? Karena dia melepaskan sewanya juga 1 tahun itu aja. Tahun ke depan baru diakui lagi pendapatan ke depannya. Nah, jadi revenue rekognisi adalah pengakuan di mana pendapatan itu diakui sesuai dengan masa manfaat. Begitupun dengan expense. Bahwa expense diakui, ditulis, dicatat, disesuai dengan di mana kalian melepaskan masa manfaat atau expense beban yang kalian keluarkan itu kalian dapat manfaat dari beban yang kalian dapatkan. Jadi kalau revenue rekognisi kalian melepaskan hak kalian kepada orang tapi dapatnya manfaat pendapatan. Kalau expense kalian dapat manfaat dari orang lain, kalian mengeluarkan aset. Itu ya. Dan harus diakui di mana kalian mendapatkan masa itu diakui. Yang keempat, full disclosure. Bahwa prinsip laporan keuangan harus bisa
publish semuanya. Jadi disclosure, full disclosure itu pelaporannya harus bisa ditunjukkan semua. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Ya. Nah, full disclosure itu dibantu bisa full disclosure salah satunya dengan catatan laporan keuangan. Ya, oke. Untuk full disclosure. Jadi semua laporan harus diungkapkan. Semua kejadian di dalam entitas wajib dilaporkan dalam standar pelaporan keuangan yang sudah diatur oleh PSAK kalau kita. Kemudian constraint. Constraint itu apa? Keterbatasan. Ternyata laporan keuangan itu ada keterbatasan. Keterbatasan laporan keuangan itu adalah cost dalam pengakuan cost. Yang kedua, materiality. Apa itu materiality? Materiality itu adalah yang sering saya bilang bahwa ada istilah laporan keuangan itu bukan benar dan salah, tetapi wajar atau tidak wajar. Nah, ini terkait materiality. Jadi materiality itu adalah ukuran satu kesalahan atau ukuran bahwa laporan keuangan itu wajar atau tidak. Dia disebut ketika di laporan keuangan itu terjadi pada saat disclosure pengungkapannya ada selisih, maka selisih itu masih dibolehkan dengan ukuran materiality. Ketika sudah melewati materiality ini, maka dia sudah dianggap terjadi kesalahan dalam laporan keuangan atau bisa diukur terjadinya fraud. Itu materiality. Itu kata kuncinya di materiality. Ya, materiality itu ditetapkan oleh biasanya disepakati oleh manajemen bagian keuangan. Misal saya itu beli total semua aktivitas expand di perusahaan, misalnya gitu ada misalnya 100 juta. Maka perusahaan seringkali menetapkan kalau ada selisih 1%, maka dibolehkan atau tidak dianggap satu kesalahan. Kan sering pembulatan ya, pembulatan baik selisih lebih maupun selisih kurang. Maka ketika terjadi selisih antara cash dengan catatan, ketika nilainya tidak lebih dari 1%, misalnya ditetapkan 1%, maka itu dianggap tidak material. Tapi sebaliknya, kalau perusahaan menetapkan 1%, tapi selisihnya ada 2%, habis total yang harusnya ada di kas itu 100 juta, tapi yang hasil opname 90 juta. Maka ada 10 juta nggak ada, maka itu dianggap material. Tapi kalau 100 juta yang ada di catatan, tapi di laporan keuangan ada 99 juta 700, nggak ada 300.000, itu masih material, masih tidak material dan dianggap wajar. Nah, materi itu sebagai constraint. Kenapa constraint? Karena ukurannya beda-beda. Cost juga begitu, ukurannya beda-beda, tergantung kesepakatan. Jadi hanya dia membatasi saja. Ada hal-hal yang membatasi laporan keuangan itu gitu, yang tidak statis, tidak fix, tapi bisa dikatakan wajar atau tidaknya itu dari. Oke, untuk penjelasan saya tentang framework, kurang lebih begitu anak-anak, mudah-mudahan bisa menambah hasanah kalian. Tetap dibaca karena yang saya sampaikan itu permukaan sekali, masih luar-luarnya, harus banyak baca, harus banyak merenung. Kalau kalian masih bingung, itu prosesnya. Saya juga dulu S1 nggak paham-paham amat sih ya. Tapi mudah-mudahan kalian lebih baik dari saya. Pada saat S1 sudah paling nggak sudah ngerti, sudah paham sedikit demi sedikit semakin baik gitu ya. Paling tidak kalian sudah ada gambaran kenapa ini pasti masih bingung juga, masih belum terbayang secara keseluruhan gitu. Kalian akan semakin terbayang ketika sudah benar-benar menggunakan laporan keuangan itu sebagai pengambil keputusan. Kalau sekarang kan masih tahap belajar. Baik anak-anak, saya tidak membuka tanya jawab karena Ibu dalam perjalanan dan harus sampai di rumah sebelum jam 12 malam. Harus jam 10 kalau bisa dari rumah. Dilanjutkan ininya diskusinya, mudah-mudahan banyak masukan dari teman-temannya. Ditolong dicatat ya buat Niki dan kawan-kawan. Tolong dicatat catatan pertanyaan dari temannya, kemudian jawabannya apa. Itu ya Nana, terima kasih untuk waktunya. Saya tetap akan stay di dalam Zoom mendengarkan kalian. Saya tutup ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam.
Ya, silakan dilanjut. Baik, untuk maaf, baik untuk baik, langsung ke sesi kedua. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Untuk Riko, silahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Izin bertanya terkait materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam kerangka konseptual, bagaimana kerangka tersebut digunakan untuk menganalisis data? Terima kasih. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih Riko. Untuk Lavina, silahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya tentang materi yang sebelumnya. Kan terdapat kritik atas conceptual framework berupa circularity of reasoning, bagaimana cara untuk menyelesaikan circularity of reasoning tersebut sehingga dapat menjawab kritik tersebut secara konstruktif kepada para pengkritik menurut kelompok kalian. Apa udah jelas? Sudah, Lavina. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang bertanya. Kami akan diskusi terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saya bisa jawab kembali pertanyaan Ravina. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan circularity of reasoning sendiri itu kan pemenuhan sifat kualitatif tertentu yang harus diperoleh dengan memperoleh sifat lain terlebih dahulu. Jadi saling berhubungan. Ketika satu sifat tidak terpenuhi, maka sifat lain pula tidak terpenuhi. Nah, oleh karena itu ya Financial Accounting Standard Board untuk menjawab kritik terhadap eh, circularity reasoning ini, maka Financial Accounting Standard Board mengisyaratkan bahwa akuntan itu, terutama akuntan yang terlibat dalam pembuatan regulasi terhadap kerangka konseptual seperti sifat kualitatif, sehingga dapat memuat muatan PSAK yang mengarah pada pemenuhan setiap sifat kualitatif yang disyaratkan. Jadi, akuntannya itu harus lebih memahami agar tidak ada sifat kualitatif yang tertinggal sehingga menyebabkan kegagalan efek kualitatif lain. Ya kurang lebih kayak sifat domino lah. Ketika satu tidak terwujud, maka yang lain tidak terwujud. Tadi kan udah disebutkan juga bahwa contohnya kayak reliabilitas, yaitu harus netral, verifiability, sama dapat dipahami. Nah, terus maka si akuntan itu haruslah kompeten pada bidangnya. Setidaknya konseptual framework itu benar-benar dipahami agar dapat menjadi landasan berpikir bagi regulator maupun akuntan. Gitu. Lavina, gimana? Oke, udah menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih, Niki. Iya, Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Riko. Pertanyaannya, bagaimana kerangka konseptual ini akan digunakan dalam analisis data atau penelitian? Kerangka konseptual sendiri nanti akan digunakan dalam analisis data dengan mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang telah dijelaskan. Jadi nanti konsep yang lainnya dari masalah ini yaitu kaitannya, ada nggak hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Karena kan manfaat kerangka konseptual sendiri memberikan arah yang dapat memberi petunjuk bagi penyusunan standar dan aturan-aturan yang koheren serta sebagai referensi dasar teori akuntansi untuk menyelesaikan masalah-masalah praktik masalah yang muncul. Kerangka konseptual juga adalah teori akuntansi didasarkan pada penalaran logis. Jadi nanti bisa menjawab
dari analisis data melalui penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta baru atau fenomena yang baru. Apakah sudah cukup jelas, Rizky Riko Saputra? Ya, terima kasih Anjali untuk jawabannya. Ya, mungkin kalau ada ingin menambahkan. Untuk teman-teman yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Kalau tidak ada, baik. Kami akhiri presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan gangguan-gangguan yang terjadi selama berlangsungnya presentasi. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara Ibu anak? Dengar ya? Oke. Sebentar lagi Ibu akan kasih soal. Hanya paling tidak saya mau evaluasi sampai sejauh mana kalian tetap konsentrasi di ruangan. Nah, Ibu kasih satu soal saja untuk dijawab. Ya, bentar ya. Saya buatkan dulu soalnya kalian nanti. Soalnya ada saya akan buat di chat. Saya jawab. Karena ini saya cek sudah ada yang berkurang orang nih. Ya, silakan. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, silakan dijawab. Replay langsung ke pertanyaan tersebut. Kemudian nanti akan saya save sebagai bukti kehadiran dan juga keaktifan. Oke, kalau sudah langsung ditutup saja. Kemudian yang sudah selesai boleh keluar kembali, boleh keluar dari grup. Oke, anak-anak ya, sekalian ditutup ya semuanya. Ibu menunggu kalian sampai mengisi pertanyaan yang tadi Ibu berikan. Kalau misalnya sudah, langsung keluar aja grup dari Zoom. Oke, terima kasih semua.